Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo, rekan-rekan penggiat anti korupsi Indonesia. Semangat pagi, 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 pagi. Berjumpa lagi bersama saya Denny Octavieri, Sarjana Ilmu Politik, seorang penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Kabupaten Bintan, dalam kegiatan Bincang Malam Penyuluh Anti Korupsi. Jadilah suara untuk mereka yang tidak bersuara. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang sahabat saya yang bernama Ingrid Wedi Viva Febria. Assalamualaikum Ing, apa kabar? Salam Den, alhamdulillah baik. Ya, kondisi gimana saat ini, aktivitas sehari-hari? Sehat, alhamdulillah baik. Sehat ya? Dengar-dengar di ini Tanjung Pinang sekarang ada buka yoga ya? Sebenarnya bukan yoga sih, psikologi pilates. Psikologi pilates. Lebih ke olah tubuh, tapi kolaborasi dengan psikologi. Oke, jadi kalau ada rekan-rekan sekalian yang ingin bergabung, kira-kira lewat mana? Boleh hubunginya ke Denny dulu, kemudian kasih nomorku. Sementara pandemi ini kita hanya buka kelas online. Oke, baiklah. Oke, rekan-rekan semua, sekedar informasi, Ingrid adalah seorang dosen ilmu pengajar sosiologi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Selain itu, beliau juga sebagai seorang pengajar ilmu psikologi dan konseling di Universitas Riau dan Tikes Payung Negeri di Kota Pekanbaru. Beliau juga lulusan Magister Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Kota Padang. Nah, pada malam ini kita akan berbincang bersama beliau mengenai perilaku korupsi di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, salah satu persoalan bangsa yang menuntut kajian penanggulangan sesegera mungkin adalah persoalan korupsi. Kita semua tahu bahwa salah satu faktor penyebab terhambatnya perkembangan atau kemajuan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan teknologi di Indonesia adalah korupsi. Nah, korupsi di Indonesia sudah sangat pervasif dan masif. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia menilai korupsi sebagai extraordinary crime. Selama ini yang kita ketahui di Indonesia sudah banyak kajian-kajian ilmiah serta kontribusi-kontribusi praktis, misalnya dalam bentuk pencegahan di lapangan yang telah dilakukan oleh para ahli-ahli di bidang ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sejarah, sosiologi, dan antropologi, bahkan oleh para rohaniawan atau tokoh-tokoh agama. Cuman nyaris jarang terdengar adanya kajian-kajian dan publikasi-publikasi ilmiah serta kontribusi-kontribusi praktis yang dilakukan oleh ahli-ahli dalam bidang psikologi dalam kaitannya dengan persoalan korupsi. Nah, untuk itulah pada malam hari ini kita akan coba membahas hal ini bersama sahabat saya Ingrid. Disclaimer dulu bahwa diskusi ini dimaksudkan untuk menghimpun gagasan-gagasan beserta ide-ide yang berisi pemikiran dari kami berdua tentang korupsi di Indonesia. Bukan bermaksud untuk menyinggung dan kami berdua berharap kedepannya bincang-bincang ini bisa memberikan manfaat bagi institusi-institusi pemerintah dan para penggiat anti korupsi dalam memberikan kontribusi praktis untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Baiklah Ing, kita coba mulai saja diskusi kita malam ini. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya korupsi adalah sebuah perilaku. Dan perilaku ini adalah objek dari psikologi. Hal ini diartikan bahwa kita bagian dari komunitas psikologi. Sedikit atau banyaknya dapat mengkaji dan bahkan berkontribusi untuk membantu pemerintah mengurangi perilaku korupsi yang menggerogoti bangsa ini. Kira-kira bagaimana pendapat Ing tentang hal ini? Oke, sebelumnya pertama-tama terima kasih dulu kepada sahabatku Denny. Kita dari SMP bersama ya, Den. SMP, Betul, SMA. Dari SMP, SMA, kuliah pun sempat sama pergi ke Bersama, Bandung, iya, beda. lebih dapat lulusnya di Jakarta ya. Betul. Nah, pada akhirnya kita kembali lagi ke sini. Mudah-mudahan kontribusi yang kecil ini berdampak
buat kemajuan negara dan bangsa kita. Amin, amin, amin. Oke, nah ini saat diajak pertama kali oleh Denny itu aku sedikit, wah ini asik juga karena aku belum pernah untuk membahas topik anti korupsi ini dengan secara, maksudnya secara apa, fokus membicarakan topik ini. Ya, Nah, tapi tulisan-tulisan, kemudian juga membaca itu sudah sangat sering, sehingga saat diajak itu pertama kali ya excited. ya betul. Baik, nah jadi oke, malam ini aku bersama para pejuang anti korupsi. Ini sesuatu yang istimewa sebenarnya. Ya, Oke, jadi kita tekankan lagi ya Den, bahwa pembicaraan ini kita hanya membahas dari aspek sudut pandang psikologis. ya betul. Kita tidak Jadi tidak, membangun masalah hukum ya. ya kita tidak melihat dari hukum ataupun dari aspek yang lain. Ya, Kemudian tidak ada juga hard feeling, ya, ada perasaan tersinggung atau mungkin kecil hati dengan apa yang akan kita sampaikan. Karena yang akan kita bahas ini murni dari sudut psikologi pelaku betul. korupsi. Dan ini semata-mata hanya berupa informasi dan pengetahuan Mm-mm, yang sama-sama kita dapatkan ya. mm-mm. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan juga bermanfaat untuk para pelaku yang ingin sehat. Amin. Oke, jadi tadi pertanyaannya apakah korupsi sebagai satu perilaku ya, Den? Iya, betul. Nah, berdasarkan teori-teori, kajian ilmiahnya itu menyatakan bahwa korupsi merupakan satu perilaku. Dari mana? Asal katanya saja itu sudah mengarah ke kata sifat. Ya. Dari kata corruptio atau corruptus, Mhm. bahasa Yunani, itu artinya saja sudah busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Nah, yang paling parah itu artinya adalah merusak habis-habisan. Wah, memang. Jadi kalau kita lihat korupsi ini efeknya merusak ke berbagai sektor. Dari Nah, hal yang besar sampai hal yang kecil. ya, Oke. sedangkan di dalam psikologi, perilaku ini menurut Skinner, Ya. itu artinya adalah suatu respon atau reaksi seseorang terhadap adanya rangsangan atau stimulus. Oke. Nah, teorinya terkenal dengan nama SOR, stimulus organisme respon. Oke. Nah, jadi perilaku ini pasti ada yang mendasar, melatar belakangi, pasti ada motif. Kenapa perilaku ini bisa sampai terjadi? Ya. Jadi korupsi ini disimpulkan sebagai satu perilaku yang menyimpang. Perilaku ada yang positif, ada yang negatif. Negatif, betul. Ya. Nah, ini karena korupsi ini dari katanya aja sudah sifat yang negatif, artinya korupsi merupakan satu perilaku yang menyimpang atau perilaku yang negatif. Ya. Oke, baiklah kita coba masuk lagi lebih dalam lagi. Dalam setiap kasus korupsi yang terjadi di tanah air ini, menurut saya ada 3 aspek yang selalu ditemukan. Yang pertama ada aspek psikologi para pelaku korupsi. Yang kedua pola-pola korupsi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi. Kemudian yang ketiga ada penanganan kasus-kasus korupsi. Nah, ketiga aspek ini sangat menarik untuk kita bahas malam ini. Kira-kira Ingrid memandang 3 aspek ini seperti apa? Oke, nah ini harus kita pahami dulu ya bahwa perilaku korupsi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ada pada diri seseorang. Oke. Jadi untuk menjadi seorang koruptor itu nggak gampang loh, Den. Ada tahapan-tahapan yang harus dia lalui, di mana? Di proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Nah, jadi pada dasarnya, semua manusia itu diciptakan ya, ada nggak sih yang pengen jadi koruptor? Nggak ada kan? Oh, pasti tidak ada dong. Pasti maunya semua nggak mau jadi ya, koruptor. Semua ingin jadi orang yang baik. Gitu. Nah, itu sesuai dengan teori, Den. Jadi kita pakai teori penciptaan manusia ini, kita gunakan Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Oke. Nah, kenapa kita gunakan ini? Karena ini adalah teori yang tidak terbantahkan. Teori-teori yang disampaikan oleh ahli itu biasanya ada bantahan-bantahan. Ya.
tidak begitu valid. Jadi kita pakai teori yang benar-benar dari ahli, valid, tidak terbantahkan sampai kapanpun. Nah, di teori ini di Quran surat Asy-Syams ini Allah bilang bahwa makhluk itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala sudah dalam bentuk yang sempurna. Kemudian masing-masing kita disertai dengan sukma, keburukan dan kebaikan. Beruntung yang mensucikan, rugi yang mengotori. Mengotori, betul. Nah, jadi untuk perilaku korupsi kita pakai teori ini. Bahwa memang di dalam diri kita itu sudah ada sukma baik dan buruk. Nah, bagaimana kita untuk mensucikan, berarti kan kita arahnya ke positif. Ya. Kemudian yang melakukan sesuatu yang negatif, itu berarti dia rugi, orang yang mengotori. Nah, untuk menjadi seorang koruptor, itu dia melalui juga tahapan ini. Awalnya diciptakan sempurna, kemudian berproses, sehingga dia bisa ada di arah rugi atau untung. Ya kan? Nah, untuk menjadi perilaku yang sudah menetap, misalnya korupsi tadi, itu ada faktor pula yang membentuk sehingga perilaku terbentuk menjadi perilaku yang negatif. Faktor-faktor apa aja itu? Nah, faktornya ada dua, Den. Ya. Internal dan eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri kita. Contoh, genetik. Ya. Keturunan ya, kalau orang sini bilang keturunan. Nah, ini ternyata ada juga nih keturunan korupsi. Dari mana nurunnya? Dari sifat, dari karakter. Kemudian dari mana lagi yang berasal dari dalam? Makanan, minuman yang kita makan, sumber dari korupsi tadi. Sehingga menetap, menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang kita. Nah, itu internal, yang dari dalam. Kalau eksternal? Nah, kalau eksternal itu dari lingkungan. Ya. Kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada dua faktor yang membentuk perilaku korupsi ini pada saat kita sudah dewasa. Oke, mungkin sedikit saya sisipkan sedikit untuk faktor-faktor pembentuk korupsi ini. Kan ada istilahnya dalam teori yang saya pernah dapat itu yang kita kenal dengan Ghosn Theory dari Jack Bologna. Mungkin ini ada saling keterkaitan mungkin ya, karena Ghosn itu terdiri dari greed, itu keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan ini exposure. Jadi mungkin ada nggak kira-kira keterkaitan dalam hal ini gitu? Bisa jadi itu masuk di faktor eksternal ya. Dari lingkungan, dari mungkin dari keluarga, dari orang terdekat, dari teman sejawat, dari atasan. Nah, itu bisa jadi faktor yang membentuk dari luar. Tapi pada dasarnya tetap faktornya ini ada dua, internal dan eksternal. Nah, kemudian manusia di dalam kehidupan kita, Den, segala kemampuan kita itu terbentuk melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi selama proses ini berjalan normal, tahapan-tahapannya sesuai dengan usia, kemudian kemampuan, itu biasanya manusia tidak akan mengalami gangguan. Nah, kenapa mengalami gangguan? Ada miss di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tadi. Berarti ada miss ini, apakah ada yang terlewat atau memang ada gangguan dalam proses pertumbuhannya itu? Kalau memang ada gangguan, itu berarti kan faktornya bukan dari lingkungan, tapi memang dari dalam, seperti gangguan kesehatan. Tetapi gangguan di sini maksudnya gangguan proses, gangguan tahapan. Jadi misalnya untuk usia-usia, itu teori yang terkenal kita gunakan kebutuhan Maslow, piramida Maslow, itu ada tingkatan-tingkatan. Usia sekian, apa proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian sekian apa. Nah, ketika dia melewati satu proses, biasanya ini yang akan terlihat saat dewasa. Apa misalnya? Psikologi terganggu, kemampuan berpikir kurang, kemudian jiwanya masih seperti jiwa anak-anak, padahal usianya sudah usia dewasa. Makanya pelaku korupsi ini
secara psikologis itu Ya. kita melihatnya sebagai anak kecil, Mm-mm. tapi ada di dalam tubuh orang dewasa. Jadi artinya pemikirannya pemikiran anak-anak, Oke. di mana dia memiliki tubuh orang dewasa. Nah, inilah yang kita lihat dari sisi psikologis terhadap mereka yang melakukan perilaku korupsi. Oke, sekarang kita Mungkin, lihat Dan, oke. Terus, tiga aspek oke. tadi ya. Psikologisnya. Ya. Psikologisnya kita lihat kenapa orang bisa menjadi koruptor. Nah, tadi Betul. kita tahu ada dua faktor. Mm-mm. Sigmund Freud, bapak psikologi internasional itu sudah terkenal, dia mengatakan bahwa perilaku korupsi ini dilakukan seseorang berkaitan dengan masa lalu atau masa kecilnya, Oke. terkait dengan trait atau kepribadian, sehingga perilaku ini menetap dan memberi pengaruh dalam berperilaku saat dewasa. Nah, ini kan sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan di teori Quran Surat Asy-Syam, Mm-mm. bahwa awalnya orang tuh baik semua. Iya. Kemudian berproses, bertumbuh, berkembang. Nah, disinilah akan dilihat mana yang berperan. Mm-mm. Pembelajaran negatif atau pembelajaran positif. Dilihat nanti Oke. saat dia dewasa, ya. Ya, betul. Kemudian untuk aspek apa yang kedua, Mm-mm. kita lihat lagi di pola orang-orang yang melakukan korupsi. Ya. Polanya lebih kurang sama. Mereka mengatakan adanya kesempatan, kemudian Mm. pemahaman yang kurang, kemudian kurangnya kontrol. Nah, sebenarnya tiga hal ini itu tidak bisa kita jadikan alasan. Kenapa? Yang pertama, coba alasannya adalah kesempatan. Bayangkan, sekarang kita ambil contoh sedikit lebih di bawah dari koruptor, yaitu maling ya, Den. Ya. Contohnya maling. Karena ini contoh yang paling gampang, maling. Kira-kira pernah nggak kita tahu bahwa maling ini, dia Mm-mm. masuk ke rumah seseorang Mm-mm. dalam keadaan rumah tersebut terbuka lebar pintu dan jendela, dan orang itu meninggalkan rumahnya dalam keadaan terbuka. Pernah nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah kan? Rata-rata dia pasti eh, dalam keadaan rumah yang tertutup, orangnya tidak Mhm, ada, ya mhm. bahkan sekali-sekali sih ada kita temui kondisi di di mana orang dalam rumah tersebut mungkin lalai, dia membuka Ya. rumahnya dengan tidak adanya pengawasan, dia lebih Nah, asik di dalam kamar-kamarnya sendiri gitu. tapi Jadi, kalau kita tanyakan ke semua orang, ya pastinya mereka akan menjaga rumah, betul, ya. Nah, ya. berarti kesempatan tuh nggak ada. Kok tapi ada maling? Hmm. Katanya ada kesempatan. Sebenarnya bukan kesempatan, malingnya yang mencari peluang, Hmm, ya kan? Dia pasti lihat betul. mana nih yang lalai, siapa yang Oke. lalai, harus diamati dulu, sehingga kesempatan untuk kejahatan itu sebenarnya nggak pernah dipersiapkan. Ya. Nah, Jadi kemudian yang mungkin Eden, gini, boleh kita lihat terkait kesempatan itu, mungkin kalau kita lihat dalam dalam sistem pemerintahan kita sekarang, ini kan sudah sangat ketat nih, yang namanya pengawasan-pengawasan, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang semakin memperkecil ruang gerak para koruptor-koruptor ini melakukan tindakan korupsi. Tetapi ya masih ada aja celah-celah yang bisa mereka manfaatkan. Mungkin seperti itu ya. ya, jadi sebenarnya kesempatan nggak ada kan? Yang Nggak ada ada sih sebenarnya. orang yang mencari Mencari peluang, kesempatan itu. sehingga dia dijadiin alasan, Oke, oke, ya oke. kan? Ini perbandingannya maling ya, Den. Ya. Coba kalau Denny lihat di penjara itu, Mm-mm. kira-kira menurut Denny maling yang ada di penjara, maling, perampok itu, penipu, Mm-mm. kira-kira itu maling yang pinter atau yang bodoh? Mungkin maling yang kurang beruntung kalau lebih 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 nah lebih tepatnya. Jadi begitu dia melakukan aksi, dia kurang Tawan. cermat, ketahuan.
Nah, Akhirnya kalau ketahuan dia meninggalkan jejak. ya itu kan akibat dari apa? Kebodohan Iya, tadi, kurang betul. kurang pintar. Nah, jadi Betul. kalau untuk katakan kesempatan itu rasanya tidak pas. Seorang Mm-mm. koruptor mengatakan ini karena kesempatan. Karena kesempatan nggak pernah diberi. Betul. Memang Ya, kalau oke. kita lihat kesempatan-kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi itu sebenarnya tertutup rapat. Iya. Tetapi ya karena dengan kemampuannya dia bisa melihat Mm-mm. celah-celah itu. Mm-mm. Sebenarnya kita ini beruntung ya. Ya. Kita ini orang-orangnya cerdas-cerdas kan terbukti. Mm-mm. Sudah tertutup rapat, kesempatan dianggap nggak ada aja masih bisa. Mm-mm. Ini berarti cerdas luar biasa nih kita. Mm-mm. Oke, kemudian yang kedua, Den, alasan lagi bahwa pemahaman, nggak Ya. tahu, nggak ngerti. Nah, ini juga tidak bisa dijadiin alasan. Kenapa? Karena edukasi sekarang terutama buat ASN itu kan sudah gencar. Rasanya dari dulu itu sudah disampaikan. Jadi kalau untuk mengatakan pemahaman yang salah, ini bisa jadi juga tidak tepat. Oke. Kemudian lagi penyebabnya katanya adalah kurangnya kontrol, sistem yang disalahin. Mm-mm. Padahal kita tahu sistem kita sudah sangat Oh, baik sangat kan? baik kok. Kalau saya kan Ya, saat ini di inspektorat itu untuk yang namanya pengawasan, kontrol dari setiap pelaksanaan kegiatan itu sudah sangat ketat. Jadi dari segi regulasi, dari segi monitoring dan pengawasan itu sudah sangat sangat kuat. Nah, tetapi heran ini masih masih bisa jebol juga begitu. iya. Jadi tidak bisa dijadikan alasan juga Mm-mm. kurangnya kontrol, ya kan? Nah, Tuh. jadi itu hanya alasan-alasan yang dicari. Pada dasarnya perilaku korupsi ini adalah perilaku yang tidak bisa dibenarkan. Mm. Alasan yang dicari juga tidak masuk akal dan itu semuanya berlawanan dengan kenyataan. Mm. Nah, jadi inilah PR kita kan untuk Betul. bagaimana sehingga alasan-alasan ini bisa menjadi satu senjata untuk melawan para pelaku. Bahwa alasan-alasan ini nggak masuk akal ini semua sudah teratasi. Berarti di mana nih lagi kesalahannya? Nah, Ya. ini yang akan kita bahas. Kesalahannya ternyata di psikologis orangnya, Oke. mental, Mentalnya ya. mental health ya. Jadi kesehatan mentalnya itu terganggu. Jadi memang kalau kesehatan mental ini mengakibatkan inilah timbullah sifat yang namanya keserakahan, Iya, itu ya. betul. Oke. Nah, Kemudian, sekarang perbandingannya, Den, ya, mental health ini ya, perbandingannya ke fisik. Tahu dong penyakit kanker, ya, tahu kan? Nah, penyakit kanker kan menyerangnya fisik. mm-mm. Kira-kira rasanya apa? Kalau kita tahu keluarga kita kena kanker, sedih, pasti sedih Sedih kan? ya, Nah, kemudian kita misalnya dideteksi, didiagnosa kamu kanker. Kira-kira apa yang kita rasakan? ya sedih, Sedih, kemudian kehilangan galau, harapan gitu kan? kehilangan harapan. Rasanya apa nih yang mau dilakukan lagi? Otomatis cari pengobatan apa enggak? Ya, Cari. Nah, korupsi itu sama parahnya dengan kanker yang menyerang fisik. mm-mm. Hanya korupsi menyerang psikologis. Oke, Nah, kanker itu jarang diketahui pada stadium 1 sampai 3. 3. Jarang ya. Dia Ujuk-ujuk nggak sudah ada, stadium 4 aja itu kan? ya kalau udah stadium 4 barulah mulai ada pendarahan, baru segala macam. Baru kita cek kan. Ya, betul. Nah, begitu juga dengan korupsi. Mm-mm. Jadi bisa jadi ini si pelaku korupsi stadium 1 Ya, yang sangat banyak itu, ya. yang kita kadang-kadang juga melihat dia itu, kayaknya dia kanker deh gitu ya. Mm-mm. Atau dari segi korupsinya, ini kita tahu dia stadium 1 nih, masih kecil-kecilan misalnya gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi kita kan diam aja sehingga yang pelaku ini nggak nyadar. Mm-mm. Begitu sudah stadium 4, korupsinya sudah besar. Nah, ini yang sudah susah untuk diperbaiki atau disembuhkan.
Oke. Nah, jadi kesempatan tadi, kemudian mindset, kemudian sistem yang katanya lemah, itu sebenarnya adalah alasan-alasan saja sehingga kankernya ini bisa bertambah parah. Jadi Jadi memang upaya yang harus kita lakukan ketika kita ketahui ada aktivitas kegiatan dalam lingkungan kita, dalam eh, kegiatan korupsi dalam skala kecil ini sudah harus cepat kita nah, antisipasi ya, iya, iya, dengan memberikan laporan, dengan iya memberikan bisa jadi. teguran gitu ya, Betul. Sehingga penyakitnya tidak meningkat ke stadium-stadium yang lebih parah makin lagi. parah. Mm-mm. Oke. Nah, jadi Jadi perbandingan seperti itu. kemudian berkaitan dengan hal yang tadi juga, ada data yang saya peroleh dari KPK dalam Mm-mm. rentang waktu 2019 sampai 2020 itu menunjukkan bahwa pelaku korupsi sebagian besar merupakan orang-orang yang telah menempuh jalur perguruan tinggi. Itu angkanya 86%. Sisanya itu ya level di bawah perguruan tinggi. Hmm. Kemudian selanjutnya diikuti oleh kasus suap dan pengadaan barang dan jasa itu 80%. Kemudian 70%-nya itu ada dari pengusaha, pejabat publik, dan legislatif. Nah, saya nih agak tertarik dengan angka 86% ini. Kenapa sih orang-orang yang dengan tingkat pengetahuannya justru sudah lebih baik, eh, malah lebih getol melakukan ini gitu. Iya ya. Ya, Besar ya, Den, betul. Angkanya besar. persentasenya. Hampir 100% ya. Ya, hampir 100%, 86%. Nah, itulah. Jadi sekarang aku tahu. Ternyata untuk menjadi penjahat itu nggak mudah. Mm-mm. Kadang kan kita pikirkan, oh penjahat ini orang-orang nggak berpendidikan nih. Gitu kan? Ya, ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di kasus korupsi, ternyata untuk menjadi seorang penjahat tuh butuh skill. Mm-mm. Butuh pengetahuan yang tinggi ya. Butuh keterampilan Macam yang luar biasa, kita lihat film-film kecerdasan. mafia itu, Hmm, mafia di ini film baik itu dalam film Chinese atau film Western itu kan iya. rata-rata penjahat-penjahat ini punya struktur yang Mm-mm. terorganisir gitu. Betul. Mulai dari pimpinan sampailah ke Mm-mm. level-level bawahan. Iya. Mm-mm. Jadi untuk jadi koruptor itu butuh kecerdasan, Den. Mm-mm. Kalau nggak cerdas atau kurang cerdas itu gampang ketahuan. Oke. Nah, kita bandingkan dengan tadi ya, maling atau perampok Mm-mm. itu kan. Bayangkan kalau mereka kurang cerdas, kurang pintar, kurang strategi. Apa? Ketangkap, masuk Ketahuan penjara. dong. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian dia masuk penjara, belajar lagi dengan ahlinya. Keluar dari Betul. sana, semakin pintar. Nah, begitu juga koruptor ini. Dari Jadi segi koruptor, hitung-hitung juga harus lebih iya, mahir ya. harus pintar, ya. Jadi tidak Kemudian apa? Coba aja ya. Sekarang ah, kalau kita coba cari data dari kan koruptor ini sudah pasti ada yang seperti tadi Denny sampaikan ada kasus apa namanya suap dan pengadaan barang. pengadaan barang, betul. Ya. Nah, kalau kita tanya kepada mereka yang sebagai penyuapnya, Mm-mm. kira-kira mereka itu lebih percaya untuk menyuap kepada orang yang cerdas atau yang tidak? Mungkin langkah awal dia ambil orang-orang yang dengan pengetahuan yang standar lah menurut saya, karena eh, biasanya orang-orang ini punya pikiran orang ini gampang untuk diatur gitu. Nah, itu Apakah kan seperti itu? yang dia pergunakan kurirnya, Den. Kurirnya. Oh, berarti ada sasaran yang lebih tinggi Iya, yang ada ingin dia capai sasaran. lagi ya. Ya, sudah pasti sasarannya adalah pemangku kebijakan Pemangku kan? kebijakan. Oh, iya, iya, Iya. iya, iya, Nah, iya, jadi betul. kalau yang kita lihat penerima dananya itu kurir. Iya. Nah, itu di kurir saja harus cerdas juga. Bayangkan kalau nggak cerdas, Mm-mm. mudah ketangkap atau segala macam. Tapi targetnya kan adalah orang yang cerdas tadi, yang Pemangku memegang kebijakannya ya. kebijakan, memiliki wewenang Ya, untuk membuat jadi keputusan. diharapkan melalui orang ini nanti
uh, message yang ingin dia sampaikan itu sampai ke sang pemangku kebijakan. Iya, gitu ya. betul sekali. Nah, jadi kan harus yang cerdas. Kalau kita tanya, kamu mau nyuapnya, tapi kan tidak seperti kata-kata vulgar nyuap ya. Pastinya dia akan, kepentingan kamu itu nanti kamu mau kerjasamanya dengan siapa. Misalnya Pak Denny, wah dia kurang cerdas, nanti gampang ketahuan, atau penghitungannya lambat, atau dia tidak kreatif, sehingga kita rugi. Pasti dia akan pilih orang yang cerdas. Oke. Ya kan? Nah, kemudian juga untuk masalah korupsi ini, pengadaan barang, suap, dan sebagainya, itu tidak saja terjadi atau dilakukan oleh orang-orang cerdas yang ada di pemerintahan. Seperti yang kita tahu kan, seperti di swasta, sektor swasta yang mengadakan barang misalnya. Nah, ini juga ada perilaku orang yang mentalnya memang mental maling tadi. Betul. Nah, misalnya apa? Misalnya pengadaan barang untuk proyek pekerjaan umum. Ya kan, Den? Nah, pekerjaan umum ini apa sih yang mau dikorupsi kalau kita pikir ya? Nah, ketika kita ke lapangan, itu kita temukan, ternyata korupsi apa? Korupsi pasir, korupsi semen. Hal-hal seperti itu sebenarnya adalah penciptaan kanker stadium 1 kalau di fisik tadi. Nah, jadi memang mungkin, hubungannya kalau dari sektor swastanya, kalau saya lihat mungkin upaya mereka dalam mendapatkan satu kegiatan. Jadi ada hal yang mungkin akan kami bahas nanti bersama rekan saya sektor swasta ini. Ada hal yang menarik menurut saya itu yang disebut uang pelicin sebagai sebuah strategi untuk memasarkan produk. Nah, itu nanti akan coba saya gali bersama seorang rekan saya yang ada di sektor swasta. Ya. Nah, nanti coba ditanya, mau kerjasama dengan yang cerdas apa yang tidak? Pasti dia pilih dengan orang yang cerdas. Itulah makanya, Den, 86% pelaku korupsi ini, koruptor itu, dia berlatar belakang pendidikan yang tinggi. Ya. Berarti dalam hal ini, apakah metode pendidikan kita sebelum-sebelumnya ini ada yang salah gitu? Karena saya lihat sekarang ini pemerintah mulai gencar nih memasukkan program kegiatan anti korupsi di lingkungan pendidikan gitu ya, pendidikan gitu. Bisa jadi kalau kita mau kaji-kaji mungkin bisa jadi itu juga ada faktornya ya. Nah, jadi kalau di sini sesuai dengan angka 86% orang berpendidikan yang melakukan korupsi, itu sudah pasti bahwa orang yang tidak berpendidikan itu kurang memiliki keterampilan atau skill untuk misalnya apa? Misalnya berbohong, menyimpan rahasia, kemudian menghitung, kemudian negosiasi. Negosiasi ini public speaking, ya kan? Nah, ini kan koruptor harus memiliki keterampilan ini. Nah, yang paling nomor 1 itu adalah kemampuan koordinasi. Jadi dia bisa memanage kelompoknya sehingga kegiatan korupsinya ini tidak mudah untuk ketahuan. Nah, makanya 86% ini betul bahwa hanya orang-orang cerdas yang bisa jadi koruptor. Yang kecil-kecil bisa. Artinya saat ini apakah sudah tepat pemerintah kita untuk memasukkan salah satu kurikulum pendidikan anti korupsi di tingkat perguruan tinggi nih kalau saya tidak salah ya? Apakah sebaiknya mulai dari perguruan tinggi atau justru dari yang dasar dulu nih tingkat TK mungkin gitu? Jadi kita mengajarkan anak-anak ini untuk disiplin, mempunyai integritas untuk tepat waktu masuk, kemudian tidak ini, atau seperti apa kira-kira? Ya, kalau dikatakan tepat atau tidak tepat, kita hargai keinginan, niat, usaha negara ini untuk tindakan anti korupsi kan. Tetapi sebenarnya tindakan ini tidak efektif, kurang efektif ketika diberikan di bangku perkuliahan. Harusnya itu ada di tindakan preventif atau pencegahan, yaitu tadi
seperti yang Denny bilang, harusnya sudah dari pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu sudah diberikan pemahaman tentang akhlak, pemahaman tentang mental, pemahaman tentang karakter, tentang sikap. Nah, itu harus diberikan di awal sebenarnya. Ya. Saat ini kan anti korupsi sudah masuk ke perguruan tinggi ya, Den? Perguruan tinggi kalau saya tidak salah sih. Emang betul. Ya. Nah, tapi kenyataannya di perguruan tinggi juga di bidang pendidikan, korupsi ini juga sangat marak. Bahkan apa namanya? Kalau dihitung-hitung, aku rasa juga kerugian negara ini cukup besar dalam hal korupsi di bidang pendidikan. Pendidikan ya. Nah, coba di bidang pendidikan sudah pasti orang-orangnya orang pendidikan semua ya. Nah, ini korupsi juga sangat banyak kesempatannya, padahal nggak ada, tapi ya dicari peluang itu tadi. Oke. Makanya tidak heran 86% ini angkanya mungkin sebenarnya sekarang sudah lebih tinggi lagi kalau dilakukan penelitian. Penelitian, ya betul. Jadi kuncinya satu, Dan, untuk jadi koruptor itu nggak mudah. Bukan sembarang orang lah berarti ya. Iya, tapi semua orang mengarah ke sana sepertinya ya. Ada kecenderungan untuk mempunyai perilaku seperti itu ya. Karena faktor internal eksternal tadi. Internal, betul. Jadi dalam hal ini juga mungkin kita bisa sama-sama tahu bahwa korupsi ini sendiri memiliki dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Dampak terbesar mungkin kita lihat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum yang berlaku, ketidakadilan dan ketimpangan sosial ekonomi, kemudian merusak norma dan moralitas individu, kesulitan dalam menciptakan SDM yang unggul sehingga dapat menimbulkan konflik sosial yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Kan banyak kita lihat saat ini kegaduhan ya dalam media sosial lah sekarang. Jadi mungkin dengan adanya media sosial lebih cepat untuk diangkat. Nah, ini Ingrid melihatnya seperti apa itu? Oke, sekarang coba kita lihat. Sebenarnya masalah korupsi ini di Indonesia gaduh apa enggak sih? Kalau saya lihat sih gaduh memang tidak gaduh secara menyeluruh ya, tapi mungkin sekarang ini efek dengan adanya media sosial, jadi hal yang dulunya mungkin tidak ini jadi sedikit bisa membesar, tapi kalau saya lihat sih sebenarnya tidak terlalu besar sih. Jadi kalau saya lihat justru masyarakat kita cenderung memaafkan sih sebenarnya. Maklum ya, memaklumi. Maklum ya. Jadi kalau lihat perilaku ini seperti apa gitu. Nah, itu ya. Jadi yang mengatakan gaduh itu sebenarnya kan hanya teoritis, tapi faktanya kenyataannya di lapangan ini berdasarkan penelitian tahun 2014 itu tercatat ada 46,3% masyarakat yang tidak tahu bagaimana sih bersikap terhadap kasus korupsi ini. Bayangkan, 46,3 ini berarti kan sudah hampir setengah ya. Setengah betul. Itu dia nggak tahu sikapnya gimana. Orang-orang yang masa bodoh lah ini ya. 46,3 ini. Nah, kemudian ada lagi angkanya 46,9. Itu mereka yang say no, membenci, menolak untuk perilaku korupsi. Kemudian sisanya 6,8 itu menerima. Menerima ini artinya kan oke, nggak apa-apa korupsi, nggak masalah. Ini apakah dalam artian mereka menerima dari sisi humanity atau memang mereka mentolerir kegiatan ini gitu? Pokoknya berdasarkan penelitian ini katanya mereka menerima dan mendukung perbuatan korupsi. Entah apa faktor atau motifnya. Cuman tapi berdasarkan kecil tapi ini ya 6,8%. Ya, 6,8. Tetapi ditambah dengan yang tidak tahu tadi 46,3 sehingga nilainya lebih tinggi daripada yang menolak. Betul. 46 tambah 6 hampir setengah. Setengah ini yang bersikap tidak tahu dan bahkan mendukung. Ya, karena kalau saya lihat masyarakat
kita ini cenderung apatis ya kalau saya bilang. Jadi ya orang lain korupsi ya monggo lah. Sebagaimana kita lihat dalam kasus korupsi yang baru-barusan ini yang cukup besar ya, itu saya lihat pun respon masyarakat seperti itu aja. Jadi ya tidak Bingung juga ya. sampai menimbulkan sebuah demonstrasi besar, Iya. harus turun ke jalan gitu. Jadi apakah ini memang ada keterkaitan dengan ke budaya kita yang namanya orang Timur memaafkan dari sisi humanity-nya atau apa gitu. Legowo Ini gitu sih ya. memang ya gitu. Seharusnya kita harapkan dari orang-orang inilah, ayo dong, ini hal yang salah karena kalau ini dibiarkan akan menimbulkan efek untuk ya untuk mereka-mereka juga kan. Harusnya hal-hal yang dikorupsi itu bisa dialihkan untuk pendidikan mereka, untuk kesejahteraan mereka, mungkin untuk penciptaan lapangan kerja. Ini ya malah malah mereka ya sudahlah, tidak ada Tidak efek langsung kok merasa. sama kami gitu mungkin kan. Nah, iya. Ya, Hmm. itu tadi, Dan. Jadi kembali lagi ini ke pemahaman, mindset, Ya. bahwa korupsi ini hal yang biasa-biasa aja. Dampaknya nggak ada kok di kita, nggak ada, mana kita nggak meninggal, kita nggak sakit. Kalau Hmm. orang itu korupsi kan seperti itu ya. Bahkan ada mindset lagi yang kalau menurut aku ini mindset yang nyeleneh. Dia Hmm. beranggapan untuk masuk ke pemerintahan, Hmm. kerja sebagai ASN itu adalah tujuannya untuk tadi bisa korupsi. Itu salah satu pemikiran yang salah menurut saya itu. Nah, Ya. tetapi di masyarakat korupsi ini, kata-kata korupsi ini tidak konotasinya negatif. Hmm. Karena mereka nggak tahu apa sih korupsi itu. Kemudian pemerintah tidak pernah sosialisasi akibat, efek, dampak dari ini korupsi sehingga kita tidak bisa ini. Sehingga Hmm. anak-anak kita sekolah jadinya biayanya cukup besar. Ya, Sehingga kesejahteraan kita terganggu. Nah, ini kan nggak pernah disosialisasikan pemerintah. betul. Sehingga masyarakat tidak tahu ternyata korupsi ini dampaknya besar loh. Kemudian tidak pernah juga disampaikan bahwa dengan korupsi tadi, orang tua sudah Hmm. menciptakan monster tanpa sadar. Jadi ternyata orang tua juga bisa menjadi penyebab anak-anak ini sebagai koruptor nanti pada saat dewasa. Nah, hal-hal seperti itu, seperti edukasi itu yang kita masih kurang. Jadi harus disampaikan ke masyarakat, ini kita sedang darurat. Betul. Korupsi ini wabah, sehingga nanti penanganannya juga serius. Nah, kenapa sekarang kita sebenarnya tenang-tenang aja? Karena kita nggak sadar itu tadi, masyarakat nggak sadar. Mungkin penyampaian ke bawahnya itu tidak sampai. Jadi mungkin inilah jadi kita harapkan dengan pembicaraan kita malam ini kita coba sampaikan ke orang-orang bahwa ini tidak baik-baik saja. Jadi dari segi humanity-nya boleh kita untuk memaafkan mereka, tetapi untuk tindakan yang mereka lakukan itu ini jahat gitu. Ya, Itu mungkin sebenarnya yang juga bagaimana cara kita untuk menyampaikan sama mereka bahwa korupsi ini adalah kegiatan yang memang harus ditindaklanjuti, harus diberantas gitu. Jangan ya didiamkan saja, ya betul. kan? Cuman gini ya, Den, kalau Ya. menurut aku sih humanity dan perilaku negatif itu tidak boleh disatukan. Mhm. Jadi misalnya kita maklum dengan koruptor. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah bibit penyakit tadi untuk semakin tumbuh sehat. Coba Oke. aja kita berkaca kepada Denmark. Denmark itu kan negara yang sudah berhasil untuk membasmi korupsi ya. Mhm.
Nah, gimana sih Denmark itu kok bisa? Mereka memberikan ilmunya. Jadi mereka memberlakukan suatu sistem nol toleransi korupsi. Ya, Jadi nol toleransi ini untuk alasan humanity pun nggak ada. tidak ada sama sekali ya. Ya, sanksi Jadi sosial apapun diberikan. bentuknya, sanksi tetap Ya, dijatuhkan untuk korupsi. orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi ya. Nah, jadi kita berkaca ke sana, Nah, oh ternyata tidak boleh ada toleransi kan, walaupun alasannya kemanusiaan misalnya. Nah, yang kita benci memang perilaku, tapi tetap yang dia lakukan itu salah, jadi hukum tetap berlaku, kemudian sanksi sosial juga harus diberikan. Sehingga para pelaku ini, dia merasa malu. Iya. Keluarganya merasa malu terhadap perilaku tersebut. Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Masyarakat ini harus dipahamkan. Ternyata korupsi itu adalah perilaku yang memalukan. Labeling. Kita beri saja dia labeling. Misalnya labeling maling. Kira-kira orang mau nggak kalau di label maling? Pasti malu kan? Pasti malu, ya. Pasti disembunyikan. Pasti keluarga juga nggak mau ngaku kalau dia sebagai keluarganya maling. Nah, ini labeling. Labeling ini penting juga sebenarnya untuk mematikan perilaku buruk tadi. Sehingga masyarakat tahu, sehingga ketika kita lihat praktek korupsi, itu cepat-cepat kita kasih tahu. Mungkin tidak usah kita lapor dulu kan, kita sampaikan aja, misalnya, kamu tuh udah lakuin ini loh, itu termasuk korupsi. Nah, kemudian masyarakat dipahamkan, apa saja sih yang termasuk dalam kategori korupsi. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti ya, bagian bendahara misalnya nih, bendahara kita bermain di nota. Sering kan kayak gitu? Ya. Nah, kalau kita tanya, loh ini kok bermain di sini? Katanya nggak apa-apa lah, Bu. Kapan lagi? Lagian ini tokonya juga oke-oke aja kok. Nah, dia nggak sadar perilaku itu korupsi bukan? Ya, itu sudah merupakan bagian dari ya, kan? Tapi tidak pernah kita diedukasi, disosialisasi. Betul. Korupsi adalah A, B, C, D. Sehingga kita tahu kita bisa mengontrol ini korupsi bukan, ini korupsi bukan. Jadi kita menganggap korupsi itu ya seperti orang-orang yang sudah tertangkap, yang sudah merugikan negara sekian miliar. Padahal yang kecil-kecil itu adalah kecil itu termasuk dasarnya. Iya, seperti nyontek misalnya anak-anak di sekolah, sampaikan, oh ini korupsi loh, ini bibitnya korupsi. Sehingga dari kecil dia sudah tertanam, oh mengambil sesuatu yang bukan hak kita itu korupsi. Nah, hal-hal kayak gini yang harus dipahamkan ke masyarakat sehingga kegaduhan tadi tidak kegaduhan yang tertutup seolah-olah tidak gaduh padahal gaduh. Ya. Nah, jadi masyarakat juga harus diberdayakan. Jadi memang sosialisasi ke masyarakat ini harus lebih diperbanyak lagi ya. Sehingga kegaduhan dari sisi korupsi ini bisa diangkat. Dianggap ini sebagai wabah, kemudian ditangani secara serius. Kemudian bagaimana ingin melihat satu perilaku yang ini nih, gaya hidup. Gaya hidup ini kan sangat rentan nih untuk kita terlibat di dalam kasus korupsi. Ada nggak kiat-kiat bagaimana bisa mengantisipasi ini? Ya, gaya hidup termasuk di dalam pembentuk perilaku internal maupun eksternal. Jadi gaya hidup ini bisa kita dapat dari pola asuh dari orang tua. Kemudian gaya hidup bisa kita adopsi dari lingkungan. Mulai dari kita belajar sampai kepada dewasa, itu kita akan melihat gaya hidup sekeliling. Nah, mana nih yang mau kita adopsi itu ya. Makanya gaya hidup ini juga harus hati-hati. Kenapa? Karena gaya hidup itu tidak mencakup diri kita sendiri. Gaya hidup ini ada melibatkan kompleks juga berarti ya? Ya, gaya hidup ini aspeknya kompleks. Misalnya siapa? Pasangan. Misalnya siapa? Teman, komunitas, keluarga inti, keluarga besar, mertua misalnya, kemudian kolega, komunitas sosial. Nah, ini berperan terhadap perilaku. Jadi gaya hidup ini
kita yang harus memilih. Saya mau pilih gaya yang mana nih? Cari role model, contoh. Biasanya orang-orang koruptor, perilaku korupsi ini, dia pasti ada satu yang dia contoh. Nggak mungkin tiba-tiba dia langsung mendadak jadi koruptor. Nggak ada. Bahkan ada yang tidak korupsi, kekeh dia tetap pada prinsipnya, kemudian melalui proses lingkungan-lingkungan membentuk dia seperti itu sehingga pola pikirnya berubah. Betul. Kenapa enggak ya? Ini kan kecil-kecilan, ini kan kecil-kecilan. Membandingkan dengan yang besar. Wah, ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Sehingga gaya hidup tadi merubah karakter, merubah perilaku, merubah konsep diri orang ini. Nah, sehingga berubah dia lambat laun penyakitnya ini semakin sudah parah baru sadar. Nah, dari mana penyebabnya? Ternyata dari gaya hidup. Jadi intinya seperti kata pepatah lah ya, jangan besar pasak daripada tiang ya. Nah, jadi ke gaya hidup sesuaikanlah dengan income yang kita dapatkan. Jadi gaya hidup Dan bukan melulu tentang materi. Jadi ada gaya hidup seperti yang pepatah kita tadi tuh yang mengatakan hidup jangan besar pasak dari tiang gitu kan. Ya. Nah, ini betul sebagai faktor pembentuk orang melakukan korupsi. Tapi ada satu gaya hidup lagi, dia bukan tentang materi, melainkan penghargaan, prestis. Ya. Sering kan kita lihat juga, enggak semua orang yang korupsi itu orang miskin awalnya. Betul. Bisa jadi dari lahir sudah dari kaya. Ya, keluarga berada ya. Iya, kemudian tapi kenapa tetap melakukan korupsi ya? Padahal hartanya sudah sangat banyak. Oh, ternyata gaya hidup. Tapi gaya hidupnya bukan materi, melainkan penghargaan. Penghargaan, prestis ya. Ya, prestis. Nah, ini juga termasuk harus diperhatikan juga. Iya. Jadi kalau di desa, itu di pedesaan, di daerah, korupsi ini kan tidak seperti di kota besar. Kenapa? Karena di daerah nilai, norma, etika itu masih terjaga. Masih dijunjung tinggi, betul. Budaya itu masih berlaku kan. Nah, begitu di kota, hal-hal itu sudah hilang. Nilai, norma, etika itu hilang. Budaya sudah nggak ada lagi. Makanya orang-orang di kota besar, gaya hidupnya ini tidak melulu tentang materi. Tapi bisa penghargaan. Nah, inilah yang bisa menjadi penyebab seseorang korupsi. Kadang-kadang dia menganggap korupsi itu sebagai tren loh sekarang. Ya betul, itu ada Iya kan? Perilaku seperti itu. Jadi memang ada macam ini tren, kalau tidak korupsi tidak keren gitu. Iya, nah ini kan kacau kan? Betul. Pemikiran, mindset yang mindset yang salah kalau menurut saya ini. Salah. Iya, jadi kadang-kadang gaya hidup ini tidak hanya tentang materi. Nah, ini ada lagi satu, Den, mahasiswaku. Ya. Aku tanya, cari-cari info. Kenapa sih harus perutnya gendut, aku bilang gitu ya. Ini masalah fisik nih ya, bukan mau body shaming loh. Bukan body shaming. Ya. Karena aku gendut juga loh. Ini gendutnya buncit gitu, Den. Ya. Jadi aku sambil bercanda tanya, kenapa? Jadi katanya, kalau udah kerja tuh memang harus perutnya kayak gini, Bu. Nah, jadi kalau aku pikir-pikir, itu mungkin ada hubungannya ke gaya hidup tadi. Ya kan? Ke gaya hidup. Betul. Jadi ternyata tidak semua orang yang korupsi itu karena butuh kebutuhan atau keserakahan. Tapi bisa jadi dia karena butuh penghargaan. Penghargaan ya. Biar dianggap keren. Karena itulah sekarang yang lagi tren. Betul. Nah, ini kan kembali lagi ke mindset. Mindset yang salah. Betul. Tuh. Jadi kalau gaya hidup ini kompleks. Kompleks ya. Banyak sisi ya, banyak faktor yang mungkin bisa mempengaruhi, yang harus kita gali lebih dalam lagi. Karena kalau kita bahas ini akan panjang, mungkin next sesi atau apa kita coba gali lebih dalam lagi, karena sudah tidak terasa nih hampir 1 jam Woing kita berbicara seperti ini. Asik ya. Ya, karena memang kalau hal-hal seperti ini kita bahas tidak akan ada ujungnya, tidak akan ini waktu 1 hari 1 malam pun tidak akan selesai.
Jadi Ya. untuk sebelum kita akhiri diskusi kita, bincang-bincang kita malam ini, bagaimana sih strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi yang baik menurut Inggris ya? Oke. Nah, sekarang kita bahas strategi dan perencanaannya untuk menutup bincang ini. Ya. Jadi di dalam psikologi itu kita harus menyehatkan, memperbaiki yang sakit atau yang terganggu itu secara holistik, harus dari berbagai elemen. Kemudian tahap preventif dilakukan jangan pada saat terlambat, misalnya perkuliahan atau saat bekerja. Itu sudah sangat terlambat. Tahap preventif penjagaan ini dilakukan saat pertama kali seorang laki-laki dan perempuan akan menikah. Nah, ini sudah harus diberikan pemahaman tentang korupsi tadi. Oke, Siapa yang harus? artinya gini ya, ketika dua orang pasangan yang akan menikah itu datang, apakah itu ke kantor tua atau pencatatan sipil di pencatatan sipil atau ke gereja, mungkin kalau kita kenal itu istilah nasihat pranikah itu mungkin ya. Jadi di situ mungkin tidak hanya semata-mata dibahas bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik, mungkin sampai ke lebih detailnya lagi ya, ini ya. Ya, harus disampaikan bahwa harta haram yang didapatkan dari korupsi dan sebagainya itu akan mempengaruhi hubungan suami istri dan anak-anak yang akan dilahirkan. Itu harus disampaikan oleh Departemen Agama misalnya. Ya kan? Sebagai langkah preventif, langkah awal. Setelah itu, setelah menjadi orang tua, parenting ini, jarang parenting ini yang kita dengarkan atau kita dapat ilmu tentang memberikan harta haram atau halal ini tadi, Den, bahwa itu berdampak kepada anak-anak. Bahwa ini akan membentuk karakter. Ya kan? Kemudian saat anak sudah sekolah, itu juga di pendidikan awal, kita belajar pada Finlandia, mereka pendidikan terbaik di dunia, itu ternyata sistem edukasinya adalah tahap awal kehidupan itu pendidikan 1 sampai usia 6 sampai sekitar 9 atau 10 tahun, itu yang diprioritaskan adalah pendidikan akhlak, pendidikan mental, pendidikan karakter, etika. Nah, itu yang diajar. Tidak usah mempelajari akademik dulu. Betul. Nah, setelah mereka mantap, baru diajarkan ke akademik. Sehingga anak-anak ini memiliki mental, konsep diri yang jelas. Bagaimana harus bersikap, ya kan? Nah, kemudian saat akan masuk ke dunia kerja, itu juga tes-tesnya, hindarilah tes yang terlalu, akademik tadi, menanyakan tentang misalnya berapa sekian kali sekian. Hal-hal seperti itu kan juga paling minim untuk dipakai di dunia kerja. Apa yang diutamakan? Yaitu pendidikan karakter tadi. Karakter itu ya. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini sudah kita cover dari mulai mereka baru direncanakan, anak-anak ini. Karena kalau untuk ke kita, mau di treatment lagi, itu kan sudah agak sulit ya, Den? Ya, betul. Karena karakter kita, kepribadian sudah terbentuk sejak bertahun-tahun lalu. Jadi kita sekarang mulai, oke lah, kita maklumi yang sudah ini, sudahlah. Nggak usah juga kita hancurkan, biarkan saja dia berjalan ya. Nah, kita fokus pada yang baru. Yang baru. Nah, jadi, itu harus mulai dari yang di bawah inilah mulai dibina ya. Iya, jadi dari Departemen Agama, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan lain-lain itu saling bekerja sama. Oke, kemudian masuk ke tahap kuratif. Tahap kuratif ini adalah pemberian sanksi, hukuman pada mereka yang sudah terlanjur melakukan. Nah, di tahap kuratif, selain sanksi hukum, itu sanksi sosial, hukumnya wajib untuk diberikan. Kesalahan di negara kita ini itulah, sanksi sosial tidak boleh diberikan, sehingga pelaku itu merasa biasa-biasa aja. Iya, betul. Keluarganya biasa-biasa aja, malah ada yang merasa takjub melihat keluarga koruptor. Nah, ini sanksi-sanksi seperti ini tidak bisa disepelekan, karena sanksi sosial ini dampaknya sangat besar. Selain sanksi hukum tadi. Kemudian juga mereka akan diberikan labeling bahwa koruptor itu sama dengan maling.
sehingga ada timbul rasa malu terhadap perilaku yang menyimpang. Ini pada tahap kuratif. Kemudian sudah selesai, kita harus memberikan rehabilitatif, yaitu tahap untuk menyembuhkan. Nah, apa yang dilakukan? Nggak mungkin koruptor ini kita biarkan. Sehingga dia juga menderita. Kita pasti juga kita yakin ya bahwa para koruptor dan keluarganya ini pasti memiliki keinginan untuk sehat, untuk menjadi orang yang baik. Kembali lagi ke jalan yang benar, gitu ya. Nah, jadi koruptor dan keluarga ini diarahkan terus untuk pembinaan rohani maupun sosial. Oke, artinya dari segi psikologinya itu, selain sanksi hukum dan sanksi sosial, kita wajib juga melakukan healing untuk koruptor dan keluarganya ya. Betul. Ya. Nah, jadi saranku Dan, mudah-mudahan Allah ridho, disediakanlah satu wadah bimbingan dan konseling di setiap instansi. Oh ya, betul. Sehingga saat dia sudah mulai terasa sakit, itu dia memiliki klinik tempat untuk mencari bantuan untuk penyembuhannya. Jadi dia tidak sampai parah, baru mulai rasa-rasa ada gejala, ada keluhan, itu bisa cari pertolongan. Nah, ini juga termasuk di dalam langkah preventif tadi, penjagaan. Untuk pencegahannya ya. Jadi memang sih bimbingan konseling ini memang menurut saya harus ada di setiap instansi pemerintah maupun swasta. Jadi ketika orang-orang ini mulai menyadari ada yang salah dengan saya atau ada rekan-rekan kerjanya yang melihat ada yang salah nih dengan teman saya nih. Jadi sudah cepat diantisipasi dan disarankan itu ya. Iya, jadi memang namanya manusia, kita tetap butuh ya bimbingan dan arahan itu. Jadi kalau sekarang kita juga nggak bisa salahkan para koruptor ya, bukan kita mau bela mereka, tapi mereka kan juga manusia biasa, pasti ada keinginan untuk baik, pasti ada. Nah, jadi pemerintah tolong siapkan wadahnya ini loh. Kalau di luar negeri, konselor itu sudah biasa ada di mana saja. Kalau kita kan hanya di sekolah. Di sekolah, betul. Guru BK, guru BP dulu kan? BP. Nah, ternyata BP dulu ingat sekolah ini. Kalau zaman dulu Dan kita BP itu malu masuk ke BP. Iya, betul. Ya kan? Nah, ternyata BP ini perannya sangat besar. Iya, BP ini perannya sangat harus dimaksimalkan lagi. Betul. Jadi seumpama dokter, ketika para koruptor ini mulai merasakan ada gangguan atau kita yang melihat, itu kita bisa arahkan, ayo temui ahli. Ya, betul. Nah, sehingga ya kita berharap masalah korupsi di negara kita bisa semakin diminimalisir. Seperti itu. Baiklah, Ing. Terima kasih untuk waktunya. Karena kalau kita perpanjang lagi, mungkin ini akan lebih menarik lagi. Next time kita coba gali lebih dalam lagi dengan sesi yang lain lagi mungkin ya. Oke. Biar nanti mudah-mudahan dengan adanya diskusi bincang malam penyuluh anti korupsi ini bisa memberikan masukan-masukan ilmu-ilmu untuk masyarakat agar lebih mengetahui bahaya tindak pidana korupsi ini. Jadi dari pembicaraan kita malam ini, saya coba menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, korupsi adalah sebuah perilaku yang menyimpang, di mana perilaku korupsi merupakan suatu perbuatan busuk, rusak, atau jahat yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan dalam ranah pemerintahan sudah tentu yang akan dirugikan adalah masyarakat karena hal ini bisa mengancam serta menghambat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, 3 aspek yang sering ditemukan dalam tindak pidana korupsi secara psikologis menggambarkan bahwa pelaku psikologis secara psikologis adalah orang-orang yang belum berhasil menyelesaikan permasalahan tahapan perkembangannya dengan baik. Jadi tidak salah jika kita mengibaratkan koruptor sebagai seorang anak kecil yang terjebak dalam tubuh orang dewasa, di mana ia memiliki badan yang besar namun jiwa yang kecil. Yang ketiga, perlunya pendidikan anti korupsi di setiap jenjang pendidikan sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang memiliki semangat
anti korupsi. Yang keempat, adanya pembentukan karakter dimulai ketika pasangan akan melakukan pernikahan. Nah, di saat inilah setiap pasangan dibekali pengetahuan yang baik terkait rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak baik akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan anak dan keluarga yang akan dibentuk. Setelah itu, orang tua diberikan edukasi terus-menerus akan pentingnya menjaga karakter baik setelah anak masuk sekolah. Di bidang pendidikan juga berkewajiban memberikan edukasi akhlak dan mental yang lebih baik dari uh, sesuai porsinya daripada akademiknya. Kemudian simpulan dari Ingrid seperti apa mungkin bisa disampaikan singkat dan padat aja ini. Oke, jadi kalau menurutku kesimpulan bincang kita malam ini adalah perilaku korupsi merupakan satu gangguan psikologis yang dialami individu. Jadi seumpama penyakit, gangguan ini sama parahnya dengan kanker pada fisik. Menggerogoti tubuh pelan-pelan, mental dan jiwa pelakunya. Saat sadar, penyakit ini sudah parah pada stadium akhir. Kemudian penyakit psikologis ini bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Banyak faktor yang membentuk perilaku ini, seperti keturunan, pola asuh orang tua, lingkungan sosial, dan sebagainya. Nah, kita sebagai masyarakat tentunya juga memiliki empati pada siapapun yang sedang mengalami sakit, kan? Betul. Kita hanya cukup memberikan empati, tetapi kita tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Aku harap pemerintah pusat maupun daerah itu memperhatikan betul bahwa pentingnya memberikan pelayanan bagi penyakit psikologis ini, sehingga para koruptor yang berkeinginan untuk memperbaiki diri atau bahkan bertobat itu memiliki tempat yang tepat mendatangi para ahli sehingga penyakitnya tidak semakin parah. Oke, jadi kita katakan bahwa sebenarnya nggak mudah untuk seseorang menjadi koruptor. Dilihat dari sudut pandang psikologi, banyak faktor yang menjadikan perilaku tersebut sampai menjadi karakter seseorang. Nah, jadi dengan empati tadi, kita berharap kita memberikan perhatian yang lebih sebagai masyarakat, ya sebagai masyarakat maupun sebagai pelaku yang mengajak untuk baik bersama. Jadi tidak hanya judge, tapi kita juga memikirkan gimana nih supaya dia juga bisa sehat. Baiklah, Ing. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga apa yang kita bincangkan di malam hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang mendengarkannya. Dan untuk rekan-rekan para penggiat anti korupsi di Indonesia juga dapat mengambil hal-hal yang baik dari diskusi kami pada malam hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk kita semua. Oke, Ing, terima kasih ya. Dan kita terima kasih. Assalamualaikum.